بسم الله الرحمن الرحيم. ومن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التوسل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، أن الله يدخل نياتنا بنيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة واليقين وأهل المحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kita kemarin atau hari ini kita lanjut. Kemarin belajar apa? Furudul ghusl wa syurutul ghusl kadhalik. Mujibatul ghusl atau mandi wajib dan furudul ghusl. Hari ini kita sudah masuk syurutul wudu. Syurutul wudu. Syarat itu kalau ada sudah bisa, kalau tidak ada itu seperti syarat seperti orang Indonesia biasa. Syaratnya apa? Saya mau masuk pondok fulan, syaratnya apa? Harus bawa ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus. Wudu di sini sama. Syurutul wudu. Tapi Syekh ini wajib, ini fardu wajib. Kenapa masih ada syurut? Ya, syarat ini orangnya yang bisa wudu syaratnya gini. Satu, yang pertama coba lihat. Atau kita baca di sini allati tushtarat asyurut, ini artinya asyurut allati tushtarat li sihhatul wudu. Biar wudu kamu jadi sah harus ada syarat ini. Kalau tidak ada syarat tersebut satu atau dua berarti wudu kamu tidak sah. Kalau wudu saya tidak sah, apa yang terjadi? Ya salat kamu batal. Otomatis itu. Karena kamu masuk salat di dalam keadaan tidak wudu. Oke, la ilaha illallah. Juga ini syurutul wudu bisa. Syarat mandi juga. Syarat mandi juga. Ada beberapa syarat. Yang pertama al-Islam wa tamyiz, itu dua syarat untuk seluruh ibadah. Seluruh ibadah itu ada syarat. Islam harus muslim. Ini orang muslim mau puasa. Orang mau puasa harus syaratnya muslim. Kalau kafir tidak terima, Allah Ta'ala tidak terima. Islam wa at-tamyiz. At-tamyiz sudah mumayyiz, bisa paham ini benar atau tidak, ini salah atau tidak. Biar Allah Ta'ala terima. Terus Syekh, wajib atau tidak? Ini anak kecil umurnya 8 tahun atau 7 tahun. 7 tahun itu sudah mumayyiz. Kalau bilang sama dia, kanan di mana? Tangan kanan di mana? Dia bisa tahu ini kanan. Kiri di mana? Ini juga. Kalau kamu wudu harus gini. Ini namanya mumayyiz, sudah paham bicara. Tapi kalau anak kecil enggak, itu tidak masuk di tamyiz. Itu di seluruh ibadah harus ada. Seluruh amal atau kerjaan kita atau perbuatan kita. Yang pertama, syurutul wudu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarat sahnya wudu dan mandi dan 10 apa 10 mau kan 10 ya kan 10. Satu, Islam. Yang pertama, syarat pertama al-Islam. Kaunan mutawaddi musliman fala yasihhu wudu al-kafir. Berarti ya silakan. Fala yasihhu wudu al-kafir. Orang kafir dia mau wudu. Kenapa kita tidak terima dari dia? Karena syarat Islam. Biar jadi wudu itu jadi ibadah, harus kamu masuk Islam. Tapi kalau dia wudu bisa salat, enggak, dia belum, harus masuk Islam dulu. Harus masuk Islam. Oke, fala yasihhu wudu al-kafir. Jadi apa? Jadi itu cuci biasa. Kan oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam. Wat tamyiz. Wat tamyiz. Terus Syekh di Al-Quran waktu kasih jelasan untuk orang kafir
ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Di ayat ini kayak Allah Taala tanya orang kafir, karena tanya orang kafir, kenapa kamu tidak salat? Betul. Betul, artinya seperti itu. Wah, kenapa ini kafir tapi Allah Taala kenapa tanya? Itu biar kayak bahasa Indonesia, bahasa harian, kayak tekan sama dia. Kamu tidak masuk Islam, ayo salat kamu di mana? Jawaban dia bisa jawaban, saya belum masuk Islam. Ya, kenapa tidak masuk Islam? Itu namanya as-su'alu lit-taubih. Bahasa Indonesia tegur lah itu mungkin namanya ini. Kenapa tidak salat? Ya, karena saya belum masuk Islam. Kenapa tidak masuk Islam? Itu. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. لا إله إلا الله وقد علمت أن شرط لصحة الغسل أيضا juga menegur ya kan, menegur bagus, oke, sahih, oke. لكن استثنى غسل الكافرة لتحل من الحيض لحليلها المسلم فإنه يصح وتجب إعادته إذا أسلم. Itu perempuan yang suaminya Muslim, dia masih belum masuk agama Islam. Ibadahnya kita bilang semuanya tidak. Berarti kalau dia wudu tidak bisa. Tidak terima. Tapi Syekh ini, maaf ya, ini istri orang Muslim. Kalau setelah haid, kita bilang mandi, harus mandi, wajib. Kemarin belajar wajib. Tapi ini tidak wajib. Bagaimana ini belum Muslim? Nah, ini namanya mandi biar dia halal sama suaminya, bukan sama dia sendiri. Dia masih kafir, tapi biar suaminya bisa jima sama orang tersebut. Litahil mandinya. Itu sah atau tidak? Sah atau tidak? Enggak, itu bukan masalah sah. Ini masalah dia mandi karena dia suami mau jima sama dia. Wa tajib i'adatuhu idza aslamat. Kalau dia baru masuk Islam harus ulang mandi tersebut. Itu kapan? Kalau masih dekat. Ini subhanallah. Contoh, ini fulana masih muslimah, masih non muslim sampai sekarang. Sampai sekarang hari ini. Oke, tadi malam mereka tidur. Wajib mandi. Atau dia baru tadi malam bersih dari haid. Suaminya mau tidur sama dia atau mau jima. Sekarang ini pagi ini. Terus dia bilang saya baru mandi, baru bersih dari haid. Ayo mandi. Mandi. Mereka qada'ul hajat sudah selesai. Setelah selesai ketemu sama orang. Ini barusan masih pagi. Masuk agama Islam, ketemu orang atau subhanallah dapat hidayah, bilang sama dia saya mau masuk ke Islam. Setelah mereka tidur ya kan, sudah jima. Kita bilang sama dia ini harus ulang. Ulang apa ini? Ulang mandi dari haid. Sekarang mandi wajib karena muslim, usul dari janabah. Tapi dari haid itu syarat ulang. Itu kalau dekat. Tapi kalau sudah berapa kali haid, jangan kita pikir dia mandi berapa. Ulang mandi itu berapa kali. Oke, yang kedua, ini syarat pertama, al-Islam. Al-Islam. Yang kedua at-tamyiz fil insan. Itu tamyiz fil insan. Yumayyiz baina al-haq wal batil, an yafham al-khitab wa yarud al-jawab. Itu syarah tamyiz itu beda. Ada yang bilang an yafham al-khitab wa yarud al-jawab. Kamu bilang sama dia, ayah kamu di mana? Dia bisa jawab. Itu namanya masukin di orang mumayyiz. Tamyiz. Dia bisa jawab sendiri. Ini namanya mumayyiz. Tapi kalau kita yang bilang sama dia, bilang gini, Assalamualaikum, kaif halak, apa kabar? Dia diam, kamu diam. Sampai ibunya bilang sama dia, ayo, baik, alhamdulillah baik. Itu mumayyiz atau tidak? Itu ulama bilang enggak. Kalau dia sendiri sampai bisa jawab, kamu bisa tanya, bisa tahu. Tangan kanan di mana? Dia bisa ini kanan. Jari jempol itu yang mana? Kamu tanya.
bilang sama kami ini berarti dia ini namanya mumayyiz. Ada ulama bilang tamyiz seperti itu. Ada ulama bilang enggak. Dia bisa makan sendiri. Kalau kita taruh makan dia bisa makan minum sendiri. Juga bisa masuk kamar mandi sendiri, yastanji. Kalau dia masuk kamar mandi tidak perlu ibunya bantu dia bisa. Itu ulama bilang namanya tamyiz, masuk tamyiz. Au an yufarriqa, juga ada yang bilang an yufarriqa baina yaminihi wa shimalihi, an yufarriqa baina at-tamra wal jamra. Dia bisa di bendengan, apa bahasa Indonesia bilang apa? Yufarriq, mana tafriq? Perbedaan, mungkin perbedaan, apa itu? Membandingkan di antara tamrah dan jamrah. Tamrah itu korma sama api. Dia bisa tahu ini. Tapi kalau belum itu kita bisa masukin orang 4 tahun, 5 tahun bisa. Kecuali orang manja. Orang manja sampai 7 tahun dia masih perlu ibunya masuk kamar mandi biar bantu dia. Anak kita orang Arab sampai 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 3 tahun sudah mulai dia sendiri. Kita lihat aja biar ngajarin dia betul. Tapi dia bisa sendiri. Itu namanya tamyiz. Sifatut tamyiz. At-tamyiz. Aqwal itu ada berapa kata. Mungkin ada selain ini. Ada yang bilang gini, ada yang begini. Walhasil dia bisa bicara yang baik, juga melakukan hal-hal yang baik. Dia tahu ini salah atau tidak. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, an-naqa 'anil haid wan nifas. Bebas dari haid, nifas. Itu khusus perempuan. Pasti khusus perempuan. An-naqa 'anil haid wan nifas. Berarti wudu perempuan yang haid itu lagi haid, sedang haid, dia wudu tidak masuk ke ibadah. Dia mau karena udara panas, dia mau bersihin wajahnya. Tapi tidak masuk ke ibadah, tidak, karena batil ibadahnya itu tidak sah dari Allah. An-naqa 'anil haid wan nifas. Kita sudah kemarin apa yang beda di antara haid dan nifas. ومثلها كل مناف له كخروج البول وكذا يقال في الغسل فلا يصح مع خروج المني أو الحيض أو النفاس. Berarti juga yang lagi ada hukum nanti kita belajar an-naqa wa kullu munafin lahu, yang sabab wudu kita jadi batal sedang lagi keluar itu tidak bisa wudu, harus sampai selesai. Contoh orangnya sakit, kita bilang sakit, dia bebas bibisnya bisa lama sampai 15 menit 10 menit karena sedikit dia bilang saya mulai wudu sampai selesai. Itu contoh ya, mungkin tidak ada, tapi kalau ada seperti itu tidak sah. Artinya apa? Waktu atau sedang lagi ada alasan seperti haid, nifas, lagi keluar bibisnya belum selesai, dia mulai karena buru-buru. Ada undangan atau dia mau keluar, dia bilang saya bibis, sambil itu saya cuci wajah atau tangan. Tidak boleh. Harus sampai selesai baru melakukan atau mulai atau melaksanakan wudu, ibadah wudu. La ilaha illallah wa nahfa'inna. Kecualian, ada kecuali. Apa itu kecualian? Aghsalul hajj wa nahwiha. Ada seperti ghuslul hajj untuk perempuan yang haid. Terusan dia boleh mandi walau dia ini pergi haji, ini mandi untuk haji bukan untuk berarti boleh. Oke, wan nifasa tadi yang kemarin mandi dia lagi nifas, seperti kemarin mandi setelah keluar anak, ya kan, setelah keluar anak dia mau mandi, bisa niatnya al-wiladah, raf' hadath al-wiladah. Oh tapi Syekh, berhenti darah belum berhenti, nifas itu yang setelah anak keluar belum berhenti, ya itu nanti bisa. Oke. Ada bahasa Indonesia apa? Gerhana bulan
dia mau mandi itu sunnah, boleh. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri datang itu sunnah. Nanti kita belajar al-ightisalat al-masnunah. Dia lagi haid, bisa. Bisa. Tapi itu biar jadi wajib ibadah gitu ya. Tidak boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, amma yamna usul juga, amma yamna usul al-ma. Bebas dari sesuatu yang bisa menghilangi. Sambiani ya kan? Air ke sambainya air ke kulit. Tidak ada. Ini Syekh kita biasa sudah paham ini. Ya, tapi enggak orang yang kerjanya apa itu? Perbaiki buku-buku, ada lem. Ini ada seperti ini. Lem ini. Kalau kita kena tangan ya kan, kalau kita mandi atau wudu tidak bisa sampai di kulit. Berarti harus bebas dulu atau harus bersihin, keluarin. Orang yang keluar itu kerja cat ya kan, bagaimana? Ya kita lihat. Mungkin perempuan bilang, Syekh saya pakai make up itu yang tebal. Kalau saya cuci muka dia tidak sampai kulit. Ya harus keluarin dulu. Itu yang syarat wudu biar wudunya jadi sah. Syekh, kemarin anak saya atau suami saya atau saya jatuh pergi ke dokter kasih itu beda, masalahnya lain. Ada hukum syar'i di dalam tersebut. Kita bilang sama yang kita bisa lepas, kita bisa awasin atau nukhrijum min al-jism. Wa amma yamna usul al-bashara min al-ma. Khulu wal-'udhu amma yamna usul al-ma'il kal-wasakh. Mungkin yang kita bisa bicara seperti kotor yang di bawah kuku. Itu salah satu sebab. Kotor. Perempuan kukunya panjang. Terus di bawahnya kotor. Walau kita bilang bukan kotor, ini setelah bahasa Indonesia bilang apa? Kalau bikin roti adung atau udanan, namanya apa? Adonan gitu. Ada di kuku. Harus dia bersihin. Itu najis atau tahir. Harus dia keluarin biar air bisa sampai ke tempat tersebut. Itu aja maksud. Yang di bawah kuku itu najis atau tahir, halal atau haram. Harus kita keluarin dulu biar air masuk ke sana. Oke. Kalau wasakh alladhi tahta al-adfar illam yakun min al-araq wa kadduhn al-jamid. Dia pakai vaselin. Atau saya nggak tahu namanya, tapi yang saya ingat vaselin atau minyak, bukan minyak, lemak orang yang keluar di apa namanya yang kerjaannya di seperti kita bilang bangkil mobil ya kan, ada lemak yang setelah dia ada di bawah kuku juga harus keluarin. Perempuan ada tadi seperti vaselin atau semacamnya juga harus keluarin. Terus وكالدهن الجامد وإن لم يثبت عليه ماء وكالغبار الذي على البدن إذا لم يحصل زواله فإن أسر صحة الجسم منه لم يكن. Menutir, apa itu menutir? Apa itu menutir? Saya nggak tahu. Walhasil yang tebal bisa sampai air tidak bisa masuk ke bawahnya, itu harus keluarin. Oke. La ilaha illallah. Wa amma yamna'u usul al-ma' ila al-basharah. Terus Syekh, kalau seperti minyak itu yang biasa, minyak untuk minyak putih, minyak kulit, minyak itu minyak. Tapi kita lihat setelah kita taruh air dia jatuh langsung. Tidak itu tidak masuk, tidak masalah, boleh. Kalau yang cair itu boleh. Tapi kalau seperti tadi lemak tadi, itu yang tidak boleh.
Syekh, ini hari maaf ya acara nikah. Biasa pakai make up sampai tebal ini 1 cm. 1 cm. Ini bagaimana kalau Syekh ini kalau kita keluarin, kita kemarin bayar terus berapa kali-kali kita harus mandi atau perbaiki lagi. Nah, itu harus kita paham bagaimana hukumnya. Aslinya tidak boleh. Bukan aslinya, hukum syar'i tidak boleh sampai seperti itu. Kalau ada sesuatu sampai tidak bisa masuk, harus kita keluarin dulu. Terus bagaimana, Syekh? Ya, dari awal kamu pakai yang biasa, yang ringan, kamu bisa wudu, bisa salat. Terus Syekh ada berapa ulama kasih madhab lain, mereka bilang ada jam' untuk perempuan. Jam takhir itu kalau kamu mau ikut mereka silakan, tapi kita tidak. Saya sendiri tidak suka seperti itu. Karena kita pindah-pindah main-main. Ya. Wa an la yakun 'ala al-'idhm ma yaghayir al-ma. Kayak seperti apa? Tinta. Yang kelima, tidak ada di tempat wudu. Kalau kena air, airnya jadi warnanya lain. Seperti za'faran, seperti tadi apa? Heber tinta namanya ya kan? Itu untuk bulben ya. Tinta kalau kita di tangan banyak saya wudu sampai keluar. Sampai waktu dia keluar jadi warnanya hitam, merah. Walau ini seperti tadi kita kerjaan di dalam kerja cat itu kalau dia wudu sampai keluar warna air jadi itu enggak, kita harus bersihin benda kita, tangan atau kaki atau wajah sampai bersih. Baru kita sekarang bilang wudu. Jangan langsung ini saya lagi kerja atau setelah itu ada banyak di sini bilang bismillah atau wajahnya nawaitu fardhu. Enggak, dulu bersihin dulu baru mulai niat wudu. Oke. Itu masuk orang yang tukang kerja seperti sekarang kerja rumah, bangunan rumah. Masih ada ismin, masih ada tanah, masih ada itu bersihin dulu sebelum mulai wudu. Jangan kamu bilang ini bismillah kalau pertama. Ini bismillah pertama itu waktu cuci wajahnya atau tangan ini hitung 1. Enggak. Kalau kamu wudu bersih dulu baru hitung 1. Tapi itu yang sebelumnya tadi saya cuci tangan sampai masih ada sedikit di sini. Saya bilang ini 1. Ini yang kedua sampai sudah bersihin. Yang ketiga sudah dapat 3. Enggak, ini baru kamu masih 1. Setelah selesai semuanya yang di atas tanganmu, setelah selesai kita baru bisa hitung atau bilang 1. Sekarang baru hitung biar masuk sunnah 3 kali. Saya pertama ada apa namanya ini tanah atau ada tinta atau ada za'faran di tangan saya. Saya datang bilang sekalian wudu ya. Cuci wajahnya atau basuh wajahnya, alhamdulillah tangannya 1 masih ada sedikit. Bilang ya di yang kedua insyaallah deh. Yang kedua belum, masih ada sedikit di bawah ini. Yang ketiga bilang ini sudah dapat 3. Belum. Ini masih 1. Ini baru belum masuk 1 karena yang terakhir ini yang ketiga terakhir baru hilang yang ada di tanganmu. Dari kapan mulai? Hitung 1 atau 2. Setelah ini yang 3, yang ketiga ini baru kalau wudu atau basuh tangan baru masuk 1. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yakuna 'ala al-'idhmi ma yaghayyiru al-ma. Sampai itu Syekh ada tapi sedikit. Ini di sini kasih syarat. Syaratnya sampai kita bilang ini bukan air. Artinya banyak kalau banyak. Tapi ada sedikit apa tinta di tangan. Waktu saya cuci tangan itu dia keluar, kita lihat air tetap masih air. Nah itu tidak masalah.
Wal ilmu bi fardiyatihi. Kita harus tahu wudu itu fardu. Wal ilmu bi fardiyatihi. Harus mengetahui kefarduan wudu. Wal ilmu bi fardiyatihi. Apa itu fardiyah itu? An ya'lam al-mutawaddi' أن يعلم المتوضئ كون الوضوء فرضا فلو تردد في فرضيته أو اعتقده dia ragu ini fardu atau tidak, ini sunnah atau ini tidak sah, wudunya tidak sah, harus dia tahu fardu. Tapi setiap orang muslim sudah paham kalau dia mau salat harus wudu. Wudu itu fardu, wajib. Fardu artinya wajib. Yang ketujuh, alla ya'taqid fardhan min furudihi sunnah. Kita kemarin belajar fardu wudu. Apa itu fardu wudu? Kita bilang madhab Imam Syafi'i 6 ya. Yang pertama niyah, yang kedua ghaslul wajhi, ghaslul yadain lil marfaqain, mashur ras, ghaslul rijlain, tertib. Sudah, dia seharus i'tiqadnya ini semuanya fardu. Tapi kalau dia bilang ini semuanya sunnah bukan fardu, itu wudunya tidak sah juga. La ilaha illallah. Wal ma'at tahur. Apa itu tadi? Mau jelas lagi. Alla ya'taqid fardhan min furudihi sunnah. Alla ya'taqid ini yang ketujuh. Dalam bahasa Indonesia tidak boleh mengikatkan satu perbuatan yang fardu di antara furud wudu itu sebagai sunnah. Tadi kita bilang sudah furudul wudu 6. Tapi kalau dia bilang ini satu sunnah aja, kalau saya melakukan atau melaksanakan tidak masalah, itu tidak boleh. Ya la ilaha illallah Muhammadan Rasul. Fala budda min tamyizi furudihi min sunanihi. Harus dia tahu ini fardu, ini sunnah. Tapi kalau dia i'tiqad sunnah itu jadi fardu seperti tadi 3 kali. Ada berapa orang i'tiqadnya atau fikirannya sebelum dia belajar ini 3 kali harus 3 kali. Kalau tidak 3 kali furud saya atau wudu saya batal. Tidak masalah. Kalau kebalik fardu itu ghuslul wajhi, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, dia bilang ini sunnah aja, tidak usah melakukan itu, salatnya atau wudunya lam yasih. La ilaha illallah. Wal ma'at tahur. Wal ma'at tahur. Wal ma'al mutlaq walladhi lam yuqayyad bighayri lazim 'inda al-'ilm bihalihi min ahli al-'urf wal lisan. Bi lam yuqayyad aslan aw qidan fa kama al-bahr wa ma'al bi'r. Al ma'at tahur syarat wudu air yang bersih, yang bisa wudu, bisa apa yarfa'ul hadath. Tapi kalau tidak ada air musta'mal fulan itu bekas wudu fulan, tidak boleh, harus wudu air baru. Ada air yang tahir, ada minuman yang tahir seperti jus atau mungkin kita bilang jus atau kopi atau teh, ini bersih tahir, ini tahir. Tapi tidak bisa raf'ul hadath. Itu kita nanti belajar di anwa'ul ma' insyaallah. Wal ma'u tahur. Harus dengan air yang dapat menyucikan, ya kan? Wa dukhulul waqt wal muwala li da'imil hadath. Itu ada dua dukhulul waqt. Harus waktunya sudah masuk. Dan berikutnya al-muwala. Al-muwala itu langsung basuh wajahnya, terus langsung kakinya, tangannya, seperti yang kita belajar kemarin. Harus langsung. Itu untuk siapa? Itu untuk yang berpenyakit. Penyakitnya apa? Bibisnya titis keluar, setiap waktu dia keluar. Untuk orang yang seperti kemarin kita belajar keluar salasul baul. Salasul baul itu yang walhasil bibisnya tidak berhenti, selalu keluar. Itu ada berapa orang penyakit seperti itu. Itu kalau dia mau wudu, syaratnya tadi sudah oke.
Tapi tambahan ini. Dia mau salat zuhur, jangan dia sebelum zuhur setengah jam. Wudu, biar kalau sudah azan saya salat. Enggak, kamu beda sama orang yang lain. Kamu sakit, harus waktu salat zuhur. Mau salat zuhur kapan? Mau salat zuhur seperti waktu biasa pertama waktu azan. Ya, kamu setelah azan atau waktu azan kamu wudu langsung pergi ke masjid salat. Itu boleh. Tapi enggak saya mau sebelumnya Syekh, saya mau salat duha dulu, itu semuanya betul. Sahih. Tidak masalah, dapat pahala, tapi karena kamu lagi sakit itu ada hukum khusus kamu. Namanya lidaimil hadatsal muwala. Lidaimil hadatsal di sini bilang apa? Lidaimil hadatsal. Seperti seorang yang memiliki penyakit beser, ya kan? Walhasil, ya. Daimul hadas beser. Apa itu beser? Coba, apa itu artinya Aziza? Beser. Beser itu kayak mau pipis terus-terusan gitu, Syekh. Kayak nggak berhenti. Ini nama, ya berarti ada nama dalam bahasa Indonesia. Ada, Syekh, beser, betul. Oke. Itu daimul hadas itu yang memiliki penyakit beser. Beser, ya. Oke. Artinya apa? Artinya itu mungkin kita bisa masukin sekarang. Di rumah sakit mereka masukin selang, ya kan, dari kubul laki-laki atau perempuan, biar waktu setelah operasi biar keluar, dia tidak pergi ke kamar mandi selalu karena tidak boleh berdiri, ya kan. Itu masuk di macamnya. Berarti apa? Bagaimana kalau dia mau salat? Bisa salat, tapi wudunya langsung. Wudu waktu dia mau salat, wudu langsung salat. Habis itu masuk di situ. Nasallallahu salamah wal afiyah insyaallah. Di sini masih ada beberapa syarat selain yang di buku Safinah. Izalatun najasah al-ainiyah. Izalatun najasah. Saya lewat, ada seperti burung kotor ke atas tangan saya atau kaki saya atau hasil kena saya, harus saya keluarin dulu. Jari al-ma' ala al-'udhu, ala jami' al-'udhu. Harus air itu kena seluruh. Itu dari syaratnya juga. Kalau kamu tidak itu wudunya batal. Oke, wa tahaqqaqul muqtada wa dawamun niyyah hukman. Wallahu alam, itu tambahan. Wallahu a'lam bissawab. Berarti furudul wudu atau syurutul wudu, syarat wudu itu 10. Yang pertama al-Islam. Sudah kita belajar apa itu Islam. Yang kedua at-tamyiz. Dia faham. An-naqa' anil haid, bebas dari haid dan nifas, itu untuk perempuan sudah otomatis. An-naqa' amma yamna, bebas dari sesuatu yang air tidak masuk ke bawahnya. Oke. Terus untuk perempuan yang kaku, di kaku namanya apa? Juga harus bebas dari situ. Wa alla yakun al-'idhm wa amma yamna usul al-ma' ila al-bashara. Wa alla yakun al-'idhm ghair al-ma'. Bisa luntur bahasa Indonesia. Kalau kita wudu atau itu dia bisa luntur sampai airnya jadi bukan air. Jadi kita bisa bilang namanya za'faran, bisa bilang teh jadi teh, bisa bilang jus, ya. Wal ilmi fardiyatihi, harus dia tahu wudu itu fard. Wa la ya'taqid fardan, ini semuanya syarat-syarat wudu. Kalau tidak ada syarat dari sini atau tidak ada satu dari situ syarat tadi, wudunya tidak sah. Ja'alana Allah wa iyyakum من أهل العلم والمعرفة والتمكين والمحبة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.